Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal ulama yang produktif asal Bekasi. Asy-Syaikh Muhammad Muhajirin Amsar Adari. Masa pertumbuhan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar tidak banyak ulama Betawi yang digelari Syekh atau Syekh. Gelar Syekh disematkan pada seorang ulama atau guru yang disegani Puslitbang Lektur dan Hazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Kamus Istilah Keagamaan 2015. Seorang syekh disegani karena penguasaan ilmu keislamannya yang tinggi, memiliki perilaku, perbuatan, dan sikap yang mulia. Salah satu yang tidak banyak itu adalah Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin, atau dikenal dengan nama Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari. Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari sering dikenal sebagai ulama yang ahli falak. Namun, selain ahli falak, ia juga terkenal ahli di berbagai ilmu keislaman lainnya, yaitu fikih, hadits dan nahwu. Untuk menulis sosoknya, saya menggunakan dua referensi buku utama, yaitu pertama, buku yang saya tulis sendiri berjudul Genealogi Intelektual Ulama Betawi terbitan Jakarta Islamic Center, revisi tahun 2011. Dalam buku ini, tulisan saya tentangnya merupakan hasil riset pustaka dan wawancara dengan putra almarhum Ustadz H. Muhammad Ais Muhajirin. Kedua, buku sejarah singkat dan sisi lain kehidupan Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Adari yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Anida Al-Islami Bekasi tahun 2012. Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari dilahirkan di Kampung Baru, sebuah daerah di pinggir kota Jakarta, Jakarta Timur pada tanggal 10 November tahun 1924 dan wafat di Bekasi tanggal 31 Januari tahun 2003 m. Ayahnya bernama H. Amsar adalah seorang pedagang telur di Pasar Mester Jatinegara. Ibunya bernama Haj Surya adalah putri dari H. Syafi'i seorang guru agama di wilayah Kampung Baru Cakung. Ia memiliki beberapa saudara kandung yang terdiri atas Aseni, Asmaroh, Mahbub, Ma'ruf, Saodah, Salmani, Solahuddin, dan beberapa saudara atau saudari seayah. Di Kampung Baru inilah Kiai Muhajirin Amsar menghabiskan masa kecilnya dengan belajar mengenal huruf Arab sampai membaca Al-Quran. Menurut penuturan Ustadz Muhammad Ais Muhajirin, nama Adari diambil dari nama tempat mukimnya di Makkah. Sedangkan nama Amsar adalah nama bapaknya, H. Amsar. Pendidikan keislaman Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Adari dimulai dari lingkungan keluarga. Membaca Al-Quran merupakan kemampuan dasar yang pertama dipelajarinya. Pada saat telah hatam Al-Quran, pihak keluarga melakukan tasyakuran dengan mengundang ulama serta masyarakat setempat. Selesai menghatamkan Al-Quran, ia dititipkan kepada para mualim guru untuk belajar berbagai ilmu agama. Di antara para mualim tersebut adalah Guru Asmat, H. Muhoyar, H. Ahmad, Kiai Haji Hasbiallah, H. Anwar, H. Hasan Murtaha, Syekh Muhammad Thohir, Syekh Ahmad bin Muhammad, Kiai Haji Soleh Makmun, Syekh Abdul Majid, Sayyid Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Semua mualim yang didatangi oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin tersebut bertempat di wilayah Jakarta dan Banten. Saat menuntut ilmu dari para mualim di Jakarta, Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin melakukan perjalanan dengan bersepeda dari Kampung Baru menuju tempat para gurunya. Hadangan dan rintangan seolah tidak dapat menghalangi niat dan semangatnya untuk selalu bisa hadir ke majelis-majelis para gurunya. Dalam sebuah pengakuan Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin, pernah suatu ketika pada saat hendak menyeberangi sungai Kali Cipinang, perahu yang ditumpangi untuk menyeberang dihadang oleh seekor buaya. Namun dengan kebesaran hati dan kemantapan tekad, rintangan tersebut tidak membuat nyalinya menjadi lemah untuk selalu hadir di majelis gurunya, yakni Syekh Muhammad Thohir, Guru Mat Thohir. Syekh Muhammad Thohir merupakan menantu dari Syekh Marzuki, Guru Marzuki, ulama harismatik yang memiliki banyak murid dan pengikut. Syekh Muhammad Thohir dan Syekh Marzuki merupakan dua guru di antara para gurunya di Jakarta yang banyak mempengaruhi konsep dan pola pemikiran dalam memahami ilmu-ilmu keislaman. Hal ini dapat diketahui dengan seringnya kedua nama tersebut dijadikan rujukan oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin saat memberikan penjelasan kepada murid-murid. Masa belajar Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar menginjak remaja dan selama di tanah air,
Kiai Haji Muhajirin Amsar menuntut ilmu kepada banyak guru. Kiai Haji Muhajirin Amsar berguru kepada ulama dari tanah Betawi sampai Banten. Kiai Muhajirin Amsar menuntut ilmu kepada guru Asmat Kampung Baru, Cakung, Hamu Hoyar. Mupetik terbalik Alim H. Ahmad. Mupetik terbalik Alim Kiai Haji Hasbialoh, pendiri Yayasan Al-Watoniyah. Mupetik terbalik Alim H. Anwar. Mualim H. Hasan Murtaha. Syekh Muhammad Thohir. Ahmad bin Muhammad murid dari Syekh Mansur Al-Falaki. Kiai Haji Soleh Mapetik terbalik Mun, Banten, Syekh Abdul Majid. Dan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Ilmu falak astronomi menjadi salah satu ilmu yang dikuasai oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Pada awalnya ia berguru kepada Syekh Ahmad bin Muhammad, salah seorang murid dari Syekh Mansur Al-Falaki. Ilmu yang menuntut kecekatan mata dan kemampuan berhitung yang baik sesungguhnya telah lama menjadi daya tarik bagi Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Beberapa waktu kemudian, Kiai Haji Muhajir pun belajar ilmu falak kepada Syekh Mansur bin Abdul Hamid Al-Falaki. Sejak menguasai ilmu falak, ia telah melakukan praktik melihat awal bulan Ru'yatul Hilal di kampung halamannya, Kampung Baru, sebuah wilayah yang saat itu sangat strategis untuk menantikan munculnya bulan hilal. Posisi di pematang sawah merupakan posisi tepat dan strategis yang ditemukan oleh Syekh Kiai Haji Muhajirin setelah sebelumnya beberapa kali tidak berhasil melihat bulan hilal karena posisi yang tidak tepat. Pelaksanaan Ru'yatul Hilal di Kampung Baru dimulai sejak tahun 1936 yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhajirin. Mulai tahun 1947 pelaksanaan Ru'yatul Hilal diteruskan oleh murid-muridnya yang tidak lain merupakan adik-adik sepupunya, yaitu Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Abdullah Ashari, Kiai Haji Abdul Salam. Hal ini disebabkan Kiai Haji Muhammad Muhajirin telah memutuskan untuk berangkat ke Mekah guna menuntut ilmu. Pada awalnya pelaksanaan Ru'yatul Hilal di Kampung Baru hanya dilaksanakan sebanyak 6 kali setiap tahunnya, mulai bulan Rajab hingga Zulhijjah. Namun apabila dianggap perlu pelaksanaan Ru'yatul Hilal dilakukan setiap bulannya selama 7 tahun berturut-turut. Dan itu pernah dilakukan. Revolusi kemerdekaan negara Indonesia menghadapi kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara sekutu. Revolusi menandai keberangkatan Kiai Haji Muhajirin ke Tanah Suci Makkah. Keberangkatannya untuk memperdalam ilmu agama sesungguhnya merupakan ikhtiar yang berkelanjutan untuk terus memuaskan dahaga akan ilmu agama. Bahkan salah seorang gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa keberangkatan ke Makkah sekadar untuk menjaga ketajaman pisau yang telah dimiliki oleh Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin. Meskipun demikian, ia berpandangan bahwa Makkah dan Madinah merupakan pusat ilmu agama yang idealnya patut dikunjungi untuk menggali ilmu pengetahuan agama. Kiai Haji Muhajirin melanjutkan pendidikan formalnya di Darul Ulum Ad-Diniyah, Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1955. Selama di Makkah, ia juga mengikuti pendidikan di Masjidil Haram dan setiap musim panas di Masjid Nabawi. Sumbangan pemikirannya yang paling berharga adalah dalam hal ilmu falak. Ia membuat teknologi dan tempat Ru'yatul Hilal sendiri untuk melihat penampakan hilal bulan sabit pertama, sesaat sesudah matahari terbenam sebagai tanda dimulainya hari pertama dari bulan-bulan dalam kalender Hijriyah atau untuk menentukan hari raya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Pelaksanaan Ru'yatul Hilal dengan alat buatannya, terutama untuk menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha dilakukan bersama rekan-rekannya selama bertahun-tahun bertempat di Gedung Lajnah Falakiyah, Cakung, Jakarta Timur. Hasil pengamatannya lambat laun menjadi rujukan banyak pihak, terutama umat Islam yang berada di sekitar Cakung dan Bekasi. Bahkan pada bulan Februari tahun 2002, penetapan awal bulan Zulhijjah 1422 untuk menentukan Idul Adha pada sidang Itsbat yang dipimpin Menteri Agama Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawar di Departemen Agama, Jakarta, dan pemikiran Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar. Toleransi Syekh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari adalah ulama yang sangat menghargai keberagaman pendapat dalam memahami ajaran serta nilai Islam yang telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Penghargaan atas keberagaman pendapat terhadap ajaran serta nilai Islam tertuang dalam karangannya yang sangat mengedepankan toleransi.
Pertikaian antar pengikut setiap pendiri mazhab tidak serta-merta menjadikannya fanatik buta terhadap salah satu mazhab. Keteguhan hatinya atas penghargaannya terhadap keberagaman pendapat menunjukkan luasnya cara berpikirnya. Pertikaian Ormas NU dan Muhammadiyah di awal tahun 1950-an tidak membuat Syekh Kiai Haji Muhajirin terjebak ke dalamnya. Sikap tidak memihak inilah yang terkadang diartikan oleh sebagian masyarakat yang tidak mengerti untuk memberikan label Wahabi, anti-Habib, dan lain-lain. Contoh konkret terkait dengan hal tersebut adalah pada saat Syekh Kiai Haji Muhajirin ditanya oleh salah satu muridnya, "Pak Kiai, Islamnya NU atau Muhammadiyah?" Serta-merta Syekh Kiai Haji Muhajirin menjawab, "Islam saya adalah Islam la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah." Meskipun demikian dalam amalan ibadah kesehariannya, Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari sangat kental dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja. Dalam menjawab berbagai persoalan yang mengemuka saat Syekh Kiai Haji Muhajirin mengajarkan murid-muridnya, tidak jarang jawaban yang disampaikannya berbeda-beda antar penanya. Perbedaan jawaban tersebut bukan menunjukkan ketidakkonsistenan Kiai Haji Muhajirin dalam menjawab atau memberikan solusi. Namun semuanya disebabkan pelbagai penafsiran atau pendapat para ulama terkait persoalan yang ditanyakan. Sehingga jawaban Syekh Kiai Haji Muhajirin akan sangat ditentukan oleh latar belakang serta urgensi orang yang bertanya. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Syekh Kiai Haji Muhajirin kepada murid atau penanya kerap kali disampaikan dengan senda gurau namun tepat sasaran. Contoh lain jawaban dari Kiai Haji Muhajirin adalah pada saat ada murid yang bertanya tentang posisi kepala jenazah. Apakah ada di sisi utara atau sisi selatan, jika kiblat ke arah barat? Pertanyaan ini muncul karena adanya perbedaan pemahaman dari para ulama di Indonesia, khususnya Jakarta, mengenai posisi jenazah. Tentunya perbedaan para ulama tersebut dilandasi dengan dalil atau argumentasi yang kuat yang justru menimbulkan kebingungan di masyarakat luas. Jawaban sederhana diberikan oleh Syekh Kiai Haji Muhajirin kepada muridnya sambil berkelakar, "Daripada antum ngeributin letak jenazah, mending antum berdiriin aja jenazahnya." Sontak saja jawaban tersebut membuat muridnya tertawa. Esensi yang hendak Syekh Kiai Haji Muhajirin sampaikan kepada muridnya adalah bahwa jangan sampai persoalan khilafiyah mengganggu substansi yang lebih penting terkait dengan jenazah. Demokratis Pemahaman demokrasi oleh sebagian masyarakat awam dikaitkan dengan paham dunia barat yang cenderung mengutamakan kebebasan serta dikaitkan dengan hal-hal yang kurang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Syekh Kiai Haji Muhajirin adalah salah satu ulama yang sangat mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Salah definisi demokrasi yang dapat kita jadikan rujukan adalah sebagaimana tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakukan yang sama bagi semua warga. Bagi Syekh Kiai Haji Muhajirin, keyakinan seseorang baik selaku murid maupun lainnya tidaklah dapat dipaksakan oleh seorang guru. Oleh karenanya, Syekh Kiai Haji Muhajirin tidak melakukan pengajaran dalam arti doktrin kepada para muridnya, namun lebih pada pemberian wawasan sehingga pada akhirnya murid-muridnya memahami esensi dari persoalan maupun solusi yang dibahas dan dicarikan jalan keluarnya. Demokratisasi yang sangat kuat dapat dinikmati oleh para muridnya dalam mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Salah satu contoh adalah dengan diberikannya kebebasan kepada para murid dalam menyebarluaskan ilmu yang telah diperoleh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.